Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua ini lanjutan tentang review peluang pada materi peluang bersarat, nilai harapan bersarat, random sum, dan sifat-sifat momen pada random sum. Kita ingat kembali mengenai definisi peluang bersarat. Pada peubah acak diskrit akan berlaku bahwa P X bersyarat Y, ini P kecil, ini X besar, peubah acak, ini Y besar, ini X kecil, Y kecil, nilai dari peubah acak X maupun Y, itu merupakan rasio atau perbandingan antara joint probability atau peluang gabungan dan peluang marginalnya. Kalau kita sederhanakan bisa kita tulis ya. Kalau ini P besar, ini P kecil, XY, ini peluang gabungan X kecil, Y kecil per P kecil, Y besar, Y kecil, dimana penyebutnya yaitu peluang marginalnya harus bernilai positif. Sehingga kita bisa tulis PXY, PX, Y atau peluang gabungannya itu sama dengan peluang bersyarat dikalikan peluang marginal. Dan kita ingat hukum peluang total, PX sama dengan X kecil itu sama dengan sigma dari peluang gabungan, di mana yang bergerak adalah Y sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Ini definisi peluang marginal. Kemudian kita bisa tuliskan untuk P X, Y atau peluang gabungan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk peluang bersyarat dikalikan peluang marginal. Misal X bersyarat N, X bersyarat N itu berdistribusi binomial dengan parameternya N besar dan P kecil atau peluang suksesnya itu P, dan N sendiri itu berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda. Kemudian kita tertarik bagaimana mendapatkan sebaran marginal bagi X-nya. Maka kita tuliskan Px itu sama dengan, kita tuliskan ya seperti tadi, ini sifat peluang marginal, definisi peluang marginal sama dengan jumlah peluang gabungan yang bergerak adalah, kalau ini X berarti yang bergerak bukan X yaitu N. Kemudian ini perkalian antara peluang bersyarat dan peluang marginalnya, ini definisi peluang gabungan, di mana N-nya itu berdistribusi Poisson dan X bersyarat N-nya berdistribusi binomial. Nah, ketika kita uraikan, kita masukkan ya X bersyarat N-nya berdistribusi binomial, kemudian ini adalah fungsi peluang untuk binomial, kemudian Pn ini fungsi peluang untuk Poisson, di mana N-nya bergerak dari X sampai tak hingga, karena kita cari ini X sama dengan X. Kemudian faktor yang sama kita bisa hilangkan, N faktorial. Terus kemudian konstanta kita keluarkan dari sigma. Konstantanya adalah E pangkat lambda dan P pangkat X per X faktorial. Jika kita keluarkan tinggal 1 minus P pangkat N minus X lambda pangkat N per N minus X faktorial. Kemudian lambda pangkat N ini kita bisa tuliskan sama dengan lambda pangkat N minus X pangkat lambda per X, sehingga kita bisa keluarkan yang konstanta yaitu lambda pangkat X, kemudian lambda pangkat N minus X nya ini, jadi ini ya 1 minus P pangkat N minus X per N minus X faktorial,
Kemudian ini kan pangkatnya sama X, ini kita jadikan 1. Kemudian ini juga ya, jadi lambda 1 minus P pangkat N minus X per N minus X faktorial. Dengan menggunakan direct Taylor, sigma lambda per 1 minus P per N pangkat N minus X per N minus X faktorial, kita gunakan direct Taylor ya. Ini kita misalkan J nya 0 sampai tak hingga, itu tidak lain adalah sama dengan E pangkat lambda kali 1 minus P. Nanti kalau belum jelas tentang direct Taylor, bisa mencari referensi yang lain di buku kalkulus atau di buku matematika 1 atau 2 ya, itu tentang direct Taylor. Kita dapatkan E pangkat lambda 1 minus P, sehingga kita masukkan kembali ke persamaan tadi di atas menjadi E pangkat minus lambda P kali lambda P pangkat X per X faktorial, di mana X nya bergerak dari 0, 1 sampai dengan tak hingga. Sehingga kita tahu maka X nya itu juga akan berdistribusi ya Poisson dengan parameternya lambda P. Jadi ketika X bersyarat N berdistribusi binomial N P, di mana N nya berdistribusi Poisson lambda, maka X nya itu atau fungsi peluang untuk marginal X itu berdistribusi Poisson, atau X nya berdistribusi Poisson dengan parameternya lambda P. Untuk hal yang sama pada kasus peubah kontinu ya, ini definisi peluang bersyarat. Ini sama ya, jadi fungsi peluang gabungannya itu perkalian antara peluang bersyarat dengan peluang marginal. Dengan hukum peluang total, ini sifat peluang marginal. Kemudian kita masukkan peluang gabungannya ini dalam bentuk peluang bersyarat dikalikan peluang marginal. Sama seperti diskrit, peubah diskrit, cuman sigma itu diganti dengan integral. Contoh yang lain, kalau tadi X bersyarat P berdistribusi binomial, parameternya N besar dan P, peluang suksesnya P, di mana kalau yang sebelumnya itu N-nya berdistribusi Poisson. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahui P peluang suksesnya itu berdistribusi uniform dengan parameternya 0,1. Uniform ini sebaran kontinu. Apa sebaran marginal bagi X? Kita gunakan definisi peluang total ya, Fx ini sama dengan peluang ini sebenarnya peluang gabungan, di mana yang bergerak adalah bukan X yaitu P itu ya, selainnya. Kemudian ini kita tahu bahwa X bersyarat P tadi binomial dan P nya tadi berdistribusi uniform. Masukkan fungsi peluang masing-masing. Yang ini untuk binomial, kemudian yang uniform karena batasnya 0 sampai 1, distribusi uniform itu 1 per B minus A, B nya 1, A nya 0, maka 1. Jadi ini tetap kelihatannya hanya sebaran binomial, padahal sebenarnya untuk uniformnya bernilai 1. Selanjutnya kita keluarkan yang konstanta, keluarkan dari integral. Nah, kita tahu bahwa integral Px1 minus P pangkat N minus X dP itu merupakan fungsi beta. Ya, fungsi beta seperti ini. Jadi beta n plus 1, n plus 1 ini parameternya itu adalah integral x pangkat n 1 minus x pangkat n dx. Ini fungsi beta yang sama dengan m faktorial kali n faktorial per n plus 1 faktorial. Nah, sehingga kita bisa tuliskan integral px1 minus p pangkat n minus
X dp itu sama dengan K faktorial dikalikan N minus K faktorial per K plus N besar minus K plus 1 faktorial sama dengan K faktorial N minus K faktorial per N plus 1 faktorial, sehingga kita dapatkan fungsi kepekatan peluang untuk X sama dengan marginalnya ya, marginal untuk X, fungsi peluang marginal untuk X itu sama dengan N faktorial per N plus 1 faktorial. Ini merupakan suatu konstanta, itu merupakan atau sama dengan, kita bisa tuliskan lebih sederhana, sama dengan 1 per N plus 1 ya. Kalau kita uraikan ini N plus 1 faktorial itu sama dengan N faktorial dikalikan N plus 1 ya. Sekali lagi, N plus 1 faktorial sama dengan N faktorial dikalikan N plus 1. N faktorial dicoret dengan pembilangnya, tinggal 1 per N plus 1, dan ini merupakan suatu konstanta. Jadi fungsi peluang marginal bagi X nya itu merupakan sebalan uniform diskrit ya, uniform diskrit, di mana X nya bergerak dari 0, 1 sampai dengan N besar. Oke, baik, ini untuk latihan, mohon nanti Anda kerjakan, kita bahas ketika perkuliahan. Misalkan peubah acak N itu merupakan jumlah angka pada sisi dadu yang menghadap ke atas ketika dilakukan pelemparan. Kemudian dilakukan suatu percobaan berikut, dadu dilempar sekali dan diamati jumlah angka pada sisi dadu yang menghadap ke atas. Misalkan diperoleh jumlah angka sebesar N, maka dilakukan percobaan berikutnya, yaitu pelemparan koin sebanyak N kali. Jadi pertama kita lempar dadu, kita lihat berapa angkanya. Misalkan muncul dotnya itu 2, muncul titik dotnya itu 2, maka kita akan lakukan pelemparan koin sebanyak 2 kali. Dan ini kita misalkan yang muncul ketika melemparkan dadu itu titik N, sejumlah titik N, dan kemudian kita lakukan pelemparan koin sebanyak N tersebut. Kemudian dari pelemparan N kali koin akan diamati X nya itu adalah jumlah gambar yang muncul dari N kali lemparan tersebut. Nah, berdasarkan sifat peluang bersyarat ya, dengan menggunakan definisi sifat peluang bersyarat seperti tadi, hitunglah peluang diperolehnya 2 gambar pada pelemparan koin dan jumlah angka 3 pada sisi dadu yang menghadap ke atas. Oke ya, jelas ya. Baik, selanjutnya kita gunakan hukum peluang total dan kemudian kita hitung berapa peluang bahwa akan diperoleh 5 angka pada percobaan pelemparan koin. Baik, kita akan ke nilai harapan bersyarat, conditional expected value. Definisi nilai harapan X yang bersyarat Y itu sama dengan EGX bersyarat Y sama dengan Y. Misalkan ini peubah acaknya diskrit, maka sigma GX dikalikan PX bersyarat Y. Dan berdasarkan hukum peluang total seperti tadi ya, ini marginal PX bersyarat Y sama dengan Y kali PY itu EGX, maka EGX sama dengan
EGX bersyarat Y sama dengan Y dikalikan, atau ini nilai harapan bersyarat dikalikan peluang marginal untuk Y, sehingga EGX bersyarat Y dikalikan marginalnya ini tidak lain adalah nilai harapan untuk GX bersyarat Y sama dengan Y. Maka kita bisa tuliskan bahwa EGX itu sama dengan nilai harapan dari nilai harapan GX bersyarat Y. Dan hal yang sama berlaku untuk peubah kontinu, ya. Kemudian random sum, jadi sum atau jumlah dari peubah acak. Misalkan kita punya C1 dan C2 sampai dengan Cn, itu peubah acak yang menyebar identik dan independen, ya, independent identic distribution. Jadi yang sama, menyebar secara sama dan bebas, atau kita istilahnya IID, independent identic distribution. Dan N itu juga merupakan peubah acak. Jadi ini X merupakan penjumlahan dari peubah acak C dijumlahkan sebanyak N, dan N-nya itu juga merupakan peubah acak. Contoh aplikasi random sum pada proses antrian, kemudian pada teori resiko, pada model populasi. Misal untuk teori antrian, N-nya itu adalah jumlah pelanggan yang datang pada fasilitas layanan pada selang waktu tertentu. Jadi N merupakan peubah acak karena kita juga tidak tahu akan berapa banyak jumlah pelanggan yang akan datang di suatu fasilitas layanan. Maka N juga merupakan peubah acak. Dan C itu merupakan waktu layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan ke I, merupakan peubah acak juga. Maka total kebutuhan waktu layanannya adalah, ini berarti ini waktu pelayanan pelanggan pertama ditambah pelanggan kedua sampai pelanggan ke N, itu merupakan total waktu layanan. CI berdistribusi eksponensial lambda. Misalkan, ya. Kemudian pada teori resiko, misalkan N sebagai jumlah klaim yang diterima suatu perusahaan asuransi pada suatu minggu. Dan ini merupakan peubah acak juga karena berapa jumlah klaim yang akan diterima oleh suatu perusahaan itu kita juga tidak bisa, kita tidak tahu sebelum itu terjadi. CI adalah jumlah yang harus dibayarkan untuk klaim ke I. Maka total liability atau hutang perusahaan asuransi tersebut adalah total jumlah yang harus dibayarkan untuk klaim mulai ke 1, 2 sampai jumlah yang klaim pada 1 minggu itu. Ini biasa dipakai pada asuransi. Kemudian pada model populasi, misalkan N adalah jumlah tanaman spesies tertentu pada suatu daerah yang merupakan peubah acak, dan CI adalah jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman ke I. Maka total biji yang diproduksi di daerah tersebut adalah total dari jumlah biji yang dihasilkan oleh tanaman ke-1, ke-2 sampai dengan jumlah tanaman spesies itu. Ini biasa dipakai juga untuk menghitung model populasi dinamik, seperti itu, ya, atau dinamika populasi. Biasanya juga pada model-model model-model matematika untuk dinamika populasi juga biasa, mungkin di biologi juga menggunakan model populasi. Baik, kita
mempelajari kembali tentang random sum. Pada random sum terdapat dua peubah, ya, yaitu X dan N, di mana N selalu berupa peubah diskrit. Jika X juga peubah diskrit, maka sifat sebaran bersyarat seperti biasa yang kita lakukan. Nah, jika X-nya peubah kontinu, maka digunakan definisi fungsi sebaran bersyarat pada kasus mix campuran. Ini sebaran bersyarat atau the mixed case. X dan N peubah acak yang mempunyai sebaran gabungan, N-nya diskrit, dan fungsi sebaran bersyarat bagi X dengan syarat N sama dengan N kecil itu sama dengan P X kurang dari sama dengan X, N sama dengan N kecil, Pn sama dengan N, itu dimana Pn sama dengan N itu positif nilainya. Ya, ini kalau ini fungsi sebaran atau fungsi kumulatif bersyarat. Fungsi kumulatif bersyarat. Kalau F kecil atau fungsi kepekatan peluang bersyarat, ininya ini suatu nilai tertentu, ya. Kalau ini kan kurang dari sama dengan X. Jadi ini fungsi kumulatif, ini kumulatif bersyarat. Kemudian untuk X peubah kontinu, maka akan berlaku turunan dari F besar X bersyarat N terhadap X, atau kita tuliskan F kecil X bersyarat N itu sama dengan sebagai berikut, ya. Kita uraikan dulu untuk peluang gabungan. Peluang gabungan X terletak antara AB N sama dengan N itu integral dari F X bersyarat N dikalikan Pn, ini fungsi peluang gabungan, di mana yang bergerak adalah X. X-nya bergerak dari A sampai dengan B. Ini definisi fungsi peluang untuk gabungan yang seperti ini, ya. Kemudian untuk memperoleh peluang marginalnya, maka kita sigmakan F X bersyarat N X bersyarat N Pn N, di mana N-nya 0 sampai hingga. Kenapa ini sigma? Karena N tadi selalu diskrit, maka ini kita sigmakan. Kemudian nilai harapannya, nilai harapan bersyarat X bersyarat N besar sama dengan N kecil itu integral Gx, ya. Ini definisi nilai harapan kalikan Fx bersyarat N atau peluang bersyarat dx, sehingga EGX kita bisa peroleh sigma EGX bersyarat N sama dengan N dikalikan Pn, ya. Ini adalah nilai harapan untuk Gx, ya, dimana X-nya tadi kontinu. Nah, sifat-sifat tersebut digunakan untuk menurunkan momen dari random. Jadi misalkan nilai harapan dari psi K itu sama dengan mu, ragamnya sigma kuadrat, dan nilai harapan NV dan ragamnya untuk N tau kuadrat, maka untuk X yang sama dengan jumlah dari psi 1 sampai dengan Cn memiliki nilai harapannya sebagai berikut, yaitu EX sama dengan nilai harapan dari X bersyarat N
sama dengan N kecil dikalikan peluang marginalnya sama dengan nilai harapan, ini dimasukkan X nya kemudian bersyarat N, kemudian kita ini ya, ini ekspektasi psi 1 sampai dengan psi N bersyarat N sama dengan N kecil dikalikan PN, kemudian karena X dan N saling bebas, maka kita bisa sederhanakan nilai harapan dari psi 1, psi 2, psi N. Jadi baris 1 dan baris kedua ini bedanya, ini N besar, ini sudah N kecil ya. Kenapa? Karena N besarnya tadi sudah dimasukkan nilai N besar, yaitu N kecil. Kemudian karena X dan N saling bebas, maka nilai harapan dari psi 1 sampai N bersyarat N sama dengan N itu tidak lain adalah nilai harapan dari psi 1 sampai dengan psi N saja, dan dikalikan peluang marginal untuk N. Kemudian berdasarkan definisi nilai harapan kita bisa tuliskan menjadi ekspektasi psi 1 plus ekspektasi psi 2 sampai ekspektasi psi N dikalikan PN. Ekspektasi psi 1 tadi sama dengan mu, ini dijumlahkan sebanyak N, jadi N dikalikan mu dikalikan PN. Kemudian konstantanya dikeluarkan, mu-nya dikeluarkan, tinggal N PN. Sigma N PN itu merupakan nilai harapan untuk N. Jadi ekspektasi X itu sama dengan mu dikalikan V, karena tadi nilai harapan untuk N itu sebesar V, atau sama dengan ekspektasi psi kali ekspektasi N. Kemudian untuk ragam X dari random sum, definisi ragam yaitu EX minus EX ya, EX nya tadi kita tahu mu V, kemudian kalau diuraikan jadi ekspektasi X dikuadratkan dikurangi ekspektasi X dikuadratkan atau sama dengan V sigma kuadrat, karena tadi saling bebas ya, EX kuadrat karena saling bebas, X dan N nya saling bebas, maaf. Kemudian ini sama dengan V sigma kuadrat plus mu kuadrat tau kuadrat, nanti bisa dilihat di buku Carlin. Nah, jadi kalau misalkan kita punya psi 1 sampai psi N itu jumlahnya sama dengan N, X nya berubah acak, N nya juga berubah acak, maka EN, jika EN sama dengan ekspektasi psi K itu sama dengan mu, dan var N sama dengan var psi K sama dengan sigma kuadrat, maka EX itu yang sama dengan EN kalikan ekspektasi psi sama dengan mu kuadrat. var X nya mu sigma kuadrat plus mu kuadrat sigma kuadrat, var X nya sama dengan mu sigma kuadrat dikalikan ditambah mu kuadrat kali sigma kuadrat, atau mu sigma kuadrat 1 plus mu. Nah, ini nanti mohon juga Anda mencoba mengerjakan. Misalkan pembaca N itu jumlah kecelakaan dalam 1 minggu yang menyebar secara pasang dengan rata-ratanya 2, dan diasumsikan bahwa perubahan acak jumlah korban di setiap kecelakaan itu menyebar secara bebas identik IID pada sebaran tertentu dengan rata-rata 3 dan ragam 4. Maka berdasarkan konsep random sum, Anda tentukan rata-rata dan ragam dari total jumlah korban kecelakaan pada 1 minggu tersebut.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu kedua ini dengan minggu ke-1 yang terkait dengan review peluang. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.